kafan yang diberikan itu kepada guru, itulah yang akan menjadi kafannya nanti. Kemudian apa lagi? Nah, pisau ini identik dengan ketajaman. Kemudian uangnya apa? Uang itu maknanya ialah adab kepada guru. Adab, karena dalam perspektif agama al-adabu fawqal ilm. Adab itu lebih penting dari agama dibandingkan ilmunya. Ilmunya mungkin nomor 2 nanti. Belajar di tengah lapangan gelanggang itu nomor 2, yang penting adabnya bagaimana dulu. Asalkan adabnya sudah pas, karakternya sudah bagus, sebelum dia melangkah menemui gurunya itu, ini pasti berhasil. Nah, bisa dia menjadi seorang istilahnya dibutuhi gaji, diselesaikan pengajian. Nah, itu nilai keislaman. Kemudian apa lagi? Hubungan Islam dengan agama. Dalam diksi agama Islam, Nabi itu telah memberikan beberapa perintah, istilahnya wejangan, bahwa kaum muslimin ini perlu diajar untuk memanah. Mungkin barangkali karena inilah memanah ini lebih populer kan. Hampir di setiap daerah gelanggang-gelanggang panah itu banyak. Karena diksi yang dipahami dari hadis itu. Nah, saya cari hadisnya, ternyata bunyinya itu alimu abna'akum as-sibaha war-ramya wal mar'atal mi'zala. Ajarkanlah oleh kamu semua akan anak-anakmu dengan berenang, kemudian ajarkanlah dia memanah, dan bagi yang perempuan ajarkan dia memintal benang. Bagi kaum yang tekstual, tentu memanah ya memanah maknanya, dibelinya panah, buatnya gelanggang panah, tekstual. Tapi kalau kita lebih ke dalam, makna kontekstualnya ada apa? Makna kontekstual, segala sesuatu yang mengajarkan ketangkasan, kemudian mengajarkan tentang kebugaran diri, kemudian yang bersifat olahraga, itu masuk dalam konteks ini. Maka dia sunnah, termasuk silet itu juga sunnah. Bukan berarti memanah yang sunnah, silet juga masuk sunnah kalau pemahamannya adalah kontekstual tadi. Nah, ini beberapa poin yang dapat kita simpulkan antara silet dan agama Islam itu sangat erat sekali. Dan sebenarnya sudah banyak yang dibicarakan ini. Di kampung saya, Payakumbuh itu ada sekitar 100 lebih sasaran silet. Tapi kebanyakan dari sasaran itu ada sebagian mahasiswa kita di UIN Membonjol ini yang telah membuat direktorinya sampai 80 dia bikin direktori silet itu. Itu semua dipangku oleh artinya orang-orang Siak, santri ya, kalau dalam bahasa di Jawa itu santri. Dan mereka sebagian besar tidak mau menyebutkan identitas. Jangan kamu tulis ya, jangan kamu tulis nomor HP ya, jangan kamu foto ya, sekian tutup ya. Lebih 100 dan mereka tidak ada punya gelanggang sebagaimana yang kita kenal. Biasanya silet itu di sudut rumah aja, di dapur, sambil dekat kolam ikan dan lain sebagainya. Tempat-tempat yang tidak seperti yang kita bayangkan dalam silat yang kita kenal hari ini. Nah, itu semua dipangku oleh orang-orang Siak atau dalam bahasanya santri. Nah, ini sebenarnya menjadi poin bahwa sebenarnya di akar rumput sendiri antara Islam dan silat itu sebenarnya sudah berpadu seperti aur dengan tebing, nah kira-kira seperti itu. Nah, itu dalam kita bicarakan dalam hal korelasi. Kemudian sekarang diskursus. Dari sini sekarang dengan tema kemajuan kebudayaan ini, apa diskursus yang ada? Yang pertama tadi, sebagaimana yang tersebut, perdebatan tentang tradisi dan agama itu. Dan kita di Minangkabau mungkin tidak ada, belum nampak yang vokal membicarakan tentang bagaimana hubungan antara tradisi dan agama. Sudah jelas, tapi mungkin karena tadi ada golongan yang tekstual, itu kemudian hari ini menjadi sesuatu yang kapal. Dan ini sebenarnya dapat kita tiru. Kalau di Jawa itu NU misalnya, ada les bumi, ada lembaga yang mengkaji tentang kebudayaan secara khusus. Maka ustaz-ustaznya itu kiai-kiai itu ya khusus bicara tentang budaya, sehingga masyarakat itu jadi biasa saja. Semua Gus Dur. Banyak buku kita Gus Sinyoto misalnya yang menggali tentang di Jawa itu.
Les langit. Nah, jadi ini perlu dijelaskan tradisi dan meningkat agama. Nah, kalau kita mau bicara sedikit, tradisi itu ada itu bagi dua. Yang satu yang baik hasanah, yang satu adalah mafsadah. Tapi bagi sebagian kalangan asalkan adat itu tidak terdapat dalam teks agama maka dia ditolak. Maka itu bid'ah. Kamu ini gelanggang bantai ayam, itu mandi minyak itu bid'ah itu. Kenapa? Nggak ada teksturnya yang tertulis. Padahal kalau kita mau bahas secara agama, at-tarku la yadullu ala maniha. Segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu tidak secara langsung dia bilang. Banyak pembahasan itu. Selama agama pakai bahasa Indonesia menyalahi kita. Tapi pakai bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Kita bahasa Indonesia, berapa bahasa Minang? Kalah kan?